Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saliha dengan NPM 2310550 seputar melakukan program studi teknik informatika. Tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Komputer dan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Shirley Agustini, Edkom Mkom. Langsung saja saya di sini akan membahas terkait kasus kejahatan komputer pembobolan data Bank Syariah Indonesia tahun 2023. Pendahuluannya, serangan cyber yang dilancarkan terhadap Bank Syariah Indonesia atau BSI pada bulan Mei 2023 merupakan salah satu contoh paling nyata tentang ancaman serius yang dihadapi oleh sektor perbankan di daerah digital. Serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok Lockbit tidak hanya mengakibatkan gangguan layanan perbankan yang meluas, tetapi juga mengungkap kerentaan sistem keamanan cyber di lembaga keuangan dan dampak serius yang dapat ditimbulkan bagi nasabah. Analisis mendalam mengenai kasus ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kronologi kejadian, metode yang digunakan pelaku, dampak terhadap korban, dan langkah-langkah pencegahan pembelajaran penting yang dapat diambil. B. Kronologi kejadian. Serangan ransomware terhadap BSI dimulai pada tanggal 8 Mei 2023 dengan dampak yang terasa langsung oleh nasabah. Berikut adalah kronologi kejadian yang terungkap. Malam hari, tanggal 8 Mei tahun 2023, survei BSI mengalami gangguan sistem yang signifikan, menyebabkan lumpuhnya layanan perbankan secara keseluruhan. Apabila aplikasi mobile m-banking BSI tidak dapat diakses oleh nasabah dan transaksi perbankan terhenti. Mulai Mei tahun 2023, BSI secara resmi mengumumkan gangguan sistem dan menyatakan bahwa mereka sedang melakukan pemulihan. Siang harinya, 9 Mei, kelompok ransomware Lockbit mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menyatakan telah mencuri sekitar 1, terabyte data, termasuk informasi pribadi nasabah dan pegawai. Mereka mengancam akan menjual data tersebut di dark web jika BSI tidak membayar tebusan. Hari-hari selanjutnya, BSI terus berupaya untuk memulihkan sistem dan layanan mereka. 11 Mei, layanan BSI mulai normal kembali secara bertahap. C. Metode yang digunakan pelaku mengungkap taktik Lockbit. Lockbit yang dikenal sebagai salah satu kelompok ransomware paling aktif dan berbahaya, menggunakan berbagai metode untuk melancarkan serangan mereka. Dalam kasus BSI, beberapa teknik yang digunakan meliputi. Yang pertama itu ada eksploitasi kerentaan sistem. Lockbit digunakan besar memanfaatkan kerentaan yang belum diketahui atau belum ditambal dalam sistem keamanan BSI untuk mendapatkan akses awal ke jaringan mereka. Kerentaan ini bisa berupa celah keamanan dalam perangkat lunak, konfigurasi sistem yang lemah, atau kesalahan manusia. Yang kedua, penginstalan malware. Setelah berhasil masuk ke dalam jaringan BSI, Lockbit menginstal malware ransomware yang dirancang khusus untuk mengenkripsi data sensitif. Ransomware ini menggunakan algoritma enkripsi yang kuat untuk mengunci akses ke data, sehingga hanya perlu pelaku yang memiliki kunci deskripsi yang dapat membuka akses kembali. Kemudian ancaman pembobolan data. Lockbit mengancam untuk membocorkan data yang dicuri jika BSI tidak membayar tebusan. Ancaman ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada korban dan mendorong mereka untuk memenuhi permintaan pelaku. Teknik pencurian data. Lockbit memungkinkan menggunakan teknik pencurian data yang canggih seperti pencurian kredensial, pencurian data database, atau pencurian data dari file servers. D. Dampak terhadap korban. Serangan ransomware terhadap BSI berdampak luas, baik bagi bank maupun nasabah. Dampak yang ditimbulkan meliputi gangguan layanan perbankan, lumpuhnya server BSI selama 5 hari mengakibatkan gangguan besar dalam layanan perbankan. Nasabah dapat mengakses aplikasi mobile banking,
melakukan transaksi, atau mengolah rekening mereka. Gangguan ini menyebabkan ketidaknyamanan dan potensi kerugian finansial bagi nasabah, terutama bagi mereka yang mengandalkan layanan perbankan digital untuk kebutuhan sehari-hari. Kerugian finansial. BSI mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat serangan ini. Biaya pemulihan sistem dan layanan yang terdampak, termasuk biaya untuk ahli keamanan cyber, bisa mencapai angka besar. Selain itu, BSI juga berpotensi mengalami kerugian akibat kehilangan nasabah yang kehilangan kepercayaan terhadap keamanan bank. Kemudian ada kerusakan reputasi. Serangan ransomware ini merupakan reputasi BSI, lembaga keuangan yang aman dan terpercaya. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan nasabah tentang keamanan data pribadi mereka, meningkatkan risiko penurunan kepercayaan terhadap layanan BSI. Kemudian ada ancaman kebocoran data. Lakbit mengancam untuk menjual data yang dicuri dari dark web jika BSI tidak membayar tebusan. Jika data ini bocor, nasabah BSI berisiko mengalami pencurian identitas atau penipu atau penyalahgunaan data tersebut. Langkah-langkah pencegahan. Untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan, BSI, lembaga keuangan yang lainnya perlu mengambil langkah-langkah pencegahan kooperatif berikut adalah: pertama, peningkatan keamanan cyber. Yaitu ada firewall yang kuat, perangkat lunak antivirus, sistem deteksi intrusi, enkripsi data, multifaktor autentikasi. Kemudian ada pelatihan keamanan cyber, kesadaran karyawan, simulasi serangan. Kemudian ada backup data secara berskala. Pertama ada cadangan data, pengetesan backup. Kemudian ada audit keamanan rutin, identifikasi kerentanan, perbaikan celah keamanan. Kemudian ada rencana respon insiden, yaitu produser terstruktur dan tim respon insiden. Kemudian pembelajaran pentingnya. Dalam kasus serangan ransomware terhadap BSI merupakan beberapa pelajaran penting bagi rektor perbankan organisasi lainnya, yaitu kesadaran keamanan cyber. Pentingnya meningkatkan kesadaran tentang risiko kejahatan cyber di kalangan karyawan, manajemen, dan nasabah. Investasi dalam teknologi keamanan. Organisasi harus berinvestasi dalam teknologi keamanan yang canggih dan terkini untuk melindungi data sensitif ancaman cyber. Respon cepat terhadap insiden, kolaborasi dengan pihak berwenang, pentingnya asuransi cyber, dan yang terakhir edukasi nasabah. Penting untuk memberikan edukasi kepada nasabah tentang praktik keamanan cyber seperti cara mengenali email phishing, melindungi kata sandi, dan menjaga keamanan data pribadi. Kesimpulan, kasus pembobolan data BSI menjadi pengingat nyata tentang seriusnya ancaman cyber yang dihadapi sektor perbankan di era digital. Untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kepercayaan publik, diperlukan langkah proaktif yang mencakup penerapan strategi keamanan yang komparatif, peningkatan kesadaran akan pentingnya serangan cyber, dan investasi pada teknologi perlindungan mutakhir. Dengan pembangunan sistem perbankan yang tangguh, lembaga keuangan dapat lebih setia menghadapi ancaman cyber dan memastikan stabilitas serta kepercayaan dalam layanan keuangan di masa mendatang. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penyampaian materi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.